Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di Seribu Ilmu. Jadi hari ini kita itu pengen bahas satu hal yang ini pengen gue bahas dari dulu teman-teman. Jadi ada satu pendapat gini, ikutilah apa kata pemimpinmu. Jadi terima apa pemimpinmu itu ngomong apa, terus pemimpinmu itu ngasih kebijakan apa itu kamu terima. Jangan kita ngelawan. Kalau kita ngelawan pemimpin yang muslim itu kita zolim gitu. Ini yang pengen dari dulu aku pengen bahas banget. Jadi gini teman-teman, mungkin kalian punya pemikiran yang kita tuh jangan ngelawan pemimpin lah gitu. Kita jangan melawan pemimpin, kebijakan pemimpin tuh yang terbaik dan sebagainya. Mungkin ada yang mengatakan kayak gitu. Nah teman-teman, zaman Belanda, kita Indonesia, Nusantara itu dipimpin oleh Belanda, bukan dijajah. Karena Belanda itu menganggap mereka itu memimpin kita. Belanda, Jepang itu memimpin kita. Mereka memimpin kita untuk seperti ini. Nah, tapi kenapa para pemimpin di zaman dulu, orang-orang zaman dulu, Soekarno, para pahlawan kita dulu, mereka melawan penjajah. Mereka melawan pemerintahan Belanda yang resmi, yang sudah dikatakan itu resmi, pemerintahnya resmi dan sebagainya. Tapi kenapa dilawan? Jawabannya adalah karena ada ketidakadilan di dalam sebuah pemerintahan tersebut. Para pahlawan kita terdahulu mereka ngelihat bahwa ini ada yang tidak adil. Ada yang tidak adil. Ini tanah kita, milik kita, kenapa kita yang dijadikan babu? Kenapa kita harus seperti ini? Nah, begitu juga dengan saat ini. Ketika suatu kebijakan memberikan efek dan dampak kepada sesuatu yang tidak adil, kepada orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang di pinggiran itu merasa tidak adil karena atas kebijakan pemerintah buat, dan kemudian kita melawan, itu adalah sesuatu yang baik gitu, karena negara kita ada demokrasi. Kita menyampaikan sesuatu di jalan itu sesuatu yang bagus, demokrasi dan sebagainya, itu yang bagus gitu loh. Kita menyampaikan sesuatu tuh di secara demo itu bagus gitu. Tapi banyak orang katakan itu nggak baik, banyak orang mengatakan itu melawan pemerintah, itu zolim dan sebagainya. Wah kacau. Pokoknya kalau seandainya kita dapat pemimpin, siapapun pemimpinnya, entah itu muslim, entah itu non muslim, siapapun itu pokoknya. Nah kemudian mereka mengeluarkan kebijakan, kemudian kita merasa ada yang ketidakadilan ini. Wah ini kebijakan ini tidak adil nih, karena bisa jadi orang-orang miskin tidak bisa seperti ini. Contoh Omnibus Law. Kenapa Omnibus Law banyak ditentang oleh mahasiswa, banyak ditentang oleh para buruh? Karena ada ketidakadilan dalam satu kebijakan tersebut, sehingga perlu dilawan. Kalau seandainya kita di zaman dulu, di zaman penjajahan Belanda, kita ngikutin aja kata pemerintah, ngikutin aja kata pemimpin di zaman dulu adalah Belanda, pemimpinannya dipegang oleh Belanda. Mau kita sampai sekarang dijajah? Enggak kan? Nah, oleh karena itu saat ini ketidakadilan tersebut, ketika diperjuangkan oleh orang-orang yang merasa dirinya dizolimi, merasa mereka tidak diberikan sebuah keadilan, mereka boleh bersuara, mereka boleh ini dan sebagainya. Jadi untuk diri kita, untuk orang-orang yang mungkin sering nge-share tuh, tenang, kita harus nikmati aja pemimpin kita, walaupun pemimpin kita itu jahat, pemimpin kita itu sebagainya, kita terima aja, kita sabar. Oke lah, sabar, terus sabar, gak apa-apa. Tapi kita dikasih tahu, kita dikasih ilmu, kita dikasih pemahaman tentang bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu. Pemerintah itu demokrasi, pemerintah Indonesia adalah demokrasi, yang artinya kita pun menyampaikan di jalan, menyampaikan sesuatu aspirasi itu boleh, sah, dan tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar undang-undang, yang artinya apapun yang dilakukan itu sejalur, kecuali kita kayak tahun 98 gitu memberontak mereka, kita gulingkan pemerintah, sebenarnya tidak boleh. Cuman mau apa lagi gitu loh. Bayangkan kalau tahun 98 nggak ada yang memberontak karena tidak ada keadilan tadi. Kok aneh, presiden 32 tahun gitu. Terus banyak yang kayak gini tidak ada adilnya, mereka bersuara. Bayangkan kalau seandainya Indonesia nih, orang Indonesia itu sabar gitu. Sabar 32 tahun sampai Soeharto meninggal. Kita nggak akan seperti ini gitu, kita nggak akan seperti ini. Bahkan pemerintah selanjutnya akan menguasai gitu. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bisa kayak kerajaan loh tempat kita gitu. Nah itu pemikiran dasarnya teman-teman. Jadi kalau seandainya ada yang mikir, wah
nggak apa-apa deh, kan pemimpin kita tuh kebijakannya untuk kita semua, untuk kayak gini-gini. Belum tentu. Coba kalau kita turun ke jalan, coba kita kalau turun ke tempat-tempat lain, kita dengarkan suara mereka. Menjerit mereka. Ada satu kebijakan di Jawa Barat. Waktu itu saya juga melihatnya sedih, men. Gitu. Tapi bagi banyak orang yang dimediakan, disebarkan ke berita, itu sesuatu yang baik gitu, sesuatu ini demi kepentingan ini kepentingan. Tapi mereka yang mendapatkan haknya itu dicabut haknya, dicuri haknya. Terus mau gimana kalau nggak kita lawan? Kita biarin. Lalu kalau dibiarin, mereka nggak dapat haknya, mereka nggak bisa sekolah, mereka nggak bisa kuliah. Kayak gitu teman-teman. Contoh lagi ada satu kebijakan, contoh gini, kebijakan PNS deh, PNS atau pekerja guru honor. Guru honor kalau seandainya mereka mau bersatu padu membuat draft RUU dan sebagainya, kalau guru honor itu seperti ini, bisa jadi guru honor akan mendapatkan haknya. Karena kenapa? Guru honor itu sakit. Saya ngelihat mereka berjuang siang malam, mereka mempertaruhkan pemikirannya mereka, banting tulang. Tapi ya tidak sesuai gitu loh. Nah, terus kalau mereka pun melawan terhadap sistem yang ada, kepemerintahan yang ada, itu hak mereka. Mereka menyuarakan suaranya. Karena ada ketidakadilan di dalam situ. Begitu. Jadi jangan disalahartikan. Ini pemimpinnya ibaratnya ngasih sesuatu kebijakan kayak gini, kemudian kita ngasih tahu ke teman-teman, jangan deh kamu tuh kalau ngelawan pemerintah dosa, zolim, gini-gini. Ya kalau kayak gitu kita nggak merdeka, coy, nggak merdeka. Itu aja dah. Ya sudah, videonya sampai sini aja deh. Berapa menit nih? 7 menit kan? Emosi saya. Saya nggak emosi, cuman ya resah gitu loh. Saya mendengarkan itu resah. Banyak sebenarnya yang keresahan saya itu pengen saya sampaikan di video saya gitu, video YouTube. Cuman nggak masalah sih, nggak ada yang dengarkan nggak masalah gitu. Cuman ya saya pengen ngomong gitu. Saya pengen belajar ngomong. Kemudian saya pengen belajar menyampaikan. Karena kita nggak tahu gitu. Nggak tahu kapan kita bisa nyampaikan ke pemerintah, kapan kita bisa nyampaikan ke siapapun. Terkadang kita pengen nyampaikan, kadang kita lupa gitu. Ya udah, ini video-video kayak gini tuh spontan gitu, pemikiran yang ada di spontan, gak aku tulis. Kadang ya udah mikir ngalir aja deh, langsung aku tulis, aku ngomongin gitu. Ada beberapa poin yang sebenarnya aku tulis gitu, yang pengen aku bahas gitu. Cuman yang lainnya tuh kayak ngalir aja gitu, tanpa teks, no teks. Jadi aku ngalir apa adanya pemikirannya, baru nanti aku edit terus aku potong-potong gitu. Jadi ya itu aja sih. Teman-teman yang merasa gak usah melawan pemimpin, nggak usah ngelawan kebijakan pemerintah, nikmatin aja hidup gitu. Tapi jangan nyalahin orang yang lawan pemerintah, jangan. Mereka yang lawan pemerintah itu sedang berjuang, saudara. Itu aja saudara ya. Terima kasih.